Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Selitama Vlog. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya, supaya bisa jalan-jalan terus. Kali ini kami akan traveling ke destinasi wisata yang sering dijuluki sebagai surga tersembunyi di Indonesia bagian timur, yaitu Labuan Bajo. Oke, kita sudah landing di Bandara Komodo. Dari slogannya aja sudah mantap nih. Apakah kamu sudah siap untuk terpesona? Siap, dan kita lanjut perjalanan ke hotel. Di sini banyak sekali hotel yang bisa kita cari ya. Beli secara online juga mudah kok. Banyak trip yang bisa kita ambil di sini. Dan untuk trip ke Bajo kali ini, kita ambil yang destinasinya meliputi Pulau Padar, Pink Beach, dan Pulau Komodo saja. Untuk harga-harganya bervariasi, tergantung agen yang kita pakai. Ada yang 1 jutaan dan sebagainya kok. Bisa kita cek-cek di Instagram ataupun Google untuk brosur paket-paket wisatanya. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita ke destinasi wisatanya. Sudah ditunggu kapalnya nih. Oke, kita mulai perjalanan. Kebetulan di dekat tempat kami menginap banyak kapal-kapal pinisi yang berlabuh. Nah, kapal-kapal ini bisa digunakan untuk trip yang menginap di atas kapal pinisi. Jadi, kita bisa merasakan sensasi liburan yang berbeda. Seru banget kan? Untuk harganya juga banyak dipublish di internet kok. Oke, let's go. Keindahan lautnya sungguh tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Lautnya seperti cermin dan tenang. Indah banget kan? Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Labuan Bajo memiliki letak yang sangat strategis karena berada di bagian barat Pulau Flores, sehingga dikenal sebagai kota pariwisata yang merupakan pintu gerbang barat memasuki pesona wisata Pulau Flores. Selain pesona alamnya, Labuan Bajo ini juga terkenal karena keberadaan Taman Nasional Komodo, yang merupakan salah satu situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Keindahan alam dan satwa purba yang hanya ditemukan di Indonesia ini menjadi daya tarik utama pariwisata di sini loh. Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Padar, dan Pulau Rinca, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Spot lain yang tidak boleh ketinggalan adalah Pink Beach, atau yang dikenal sebagai Pantai Merah oleh masyarakat lokal. Warna merah di pantai ini ternyata berasal dari hewan mikroskopis dan pecahan batu karang berwarna kemerahan di sekitar pesisir pantai. Sampailah kita di destinasi pertama, yaitu di Pulau Padar. Kita berlabuh dulu nih. Selamat pagi. Pertama-tama tentunya protokol kesehatannya ya. Nah, setelah itu kita akan ke loket.
Tentunya di sini ada papan-papan informasi mengenai tata tertib yang harus kita patuhi ya. Khususnya karena kondisi alamnya yang sangat panas dan kering, jadi perlu nih memperhatikan agar tidak merokok atau menimbulkan api. Dan di samping itu di sini juga ada papan informasi mengenai Pulau Padar untuk tambahan informasi bagi kita. Oke, kita mulai mendaki. Jalannya sudah ditambahkan papan supaya lebih aman. Tapi ini hanya di permulaan saja. Setelah itu papannya akan berganti dengan batu. Dan semakin ke atas batunya semakin terjal dan tidak rata. Maka penting sekali untuk berhati-hati dan tentunya siapkan stamina yang mantap. Karena selain tinggi dan terjal, cuacanya juga panas banget nih. Ingat bawa air dan topi ya supaya tidak terdehidrasi. Nah, sudah ada yang mulai kelelahan kan? Tetap hati-hati ya, karena di sini tangganya tidak ada railingnya. Dan kalau kelelahan jangan dipaksa, istirahat saja sebentar, karena banyak yang memaksakan diri dan berakhir malah pingsan deh. Akhirnya kita sampai di atas. Wow, indahnya. Sekalian istirahat sebentar, kita juga dapat menyaksikan keindahan alamnya. Wonderful Indonesia. Di sini kita bisa foto-foto dan siapkan tenaga untuk perjalanan turun lagi. Dan untuk penghilang dahaga nanti, di bawah kita bisa beli loh kelapa muda. Kisaran harganya sekitar 20 sampai dengan 40 ribu rupiah. Untuk destinasi berikutnya, kita akan ke Pink Beach. Wih, dari namanya saja pasti mantap sekali pemandangan pantainya ya. Jadi nggak sabar. Oke, let's go. Oh iya, dari Pulau Padar ke Pink Beach, lautnya lebih bergelombang dibandingkan tadi. Saat ini kapalnya berhenti sebentar karena gelombangnya terlalu keras. Tapi tenang saja, sudah pada ahli kok. Ikuti saja arahan dari kru kapal. Oke, lanjut lagi ke Pink Beach. Nah, ini pantainya.
Sudah mulai tampak kan? Nah, sampailah kita. Lihat tuh lautnya. Walaupun bagian sini agak dalam, tapi dasar lautnya terlihat jelas loh. Bening banget. Luar biasa. Oke, kita merapat. Dan di Pink Beach ini juga ada loh yang berjualan. Ada kios-kios lokal yang menjual makanan dan minuman. Pas banget nih, apalagi udah siang gini deh. Oke, mari kita nikmati keindahan alam Pink Beach ini. Betapa tidak luar biasa, pasirnya pink, airnya bening, tidak ada ombak, dan seolah ada di kolam renang. Sayangnya kami tidak membawa kamera anti air atau pelindung anti air untuk kamera. Jadinya nggak sempat mengabadikan momen bawah airnya nih. Padahal ketika kita snorkeling, kita bisa lihat langsung ikan-ikannya yang berwarna-warni secara langsung, karena sangat bening airnya. Oh iya, alat snorkelingnya bisa kita pinjam di kru kapal karena memang sudah disediakan, termasuk kalau perlu pelampung juga. Wah, tidak bisa berkata-kata lagi nih, indah banget. Puas berenang, kita akan ke destinasi terakhir, yaitu ke Pulau Komodo. Let's go! Oke, sampailah kita di Pulau Komodo. Kita merapat dulu di dermaga yang telah disediakan ya. Ih, panasnya. Makanya perlu sekali kita membawa topi dan air. Oh iya, perlu sekali untuk membaca peraturan yang dipasang ya. Untuk yang sedang haid atau berhalangan, atau yang sedang luka terbuka, segera hubungi rangernya atau petugasnya ya. Dan dengarkan petunjuk mereka agar aman. Karena komodo sangat sensitif dengan bau darah. Intinya, kita mesti mengikuti apa yang diinformasikan oleh ranger atau pemandu. Supaya aman dan jangan karena antusias berfoto dengan komodo, kita menjadi mengabaikan arahan dari petugas loh. Ini penting karena menurut informasi dari kominfo.go.id, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2009, menemukan bahwa di rahang bagian bawah komodo dragon terdapat kelenjar racun. Komodo memproduksi senyawa racun yang masuk melalui gigitan komodo pada mangsanya loh. Racun komodo sangat ganas dan biasanya menyebabkan kematian pada mangsa, seperti rusa dan kerbau dalam sehari. Untuk informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh para pemandu. Sebelum kita trekking, di sini ada beberapa aturan yang perlu kita taati bersama. Pertama, tidak boleh merokok. Saat lagi trekking, itu bisa mengganggu, bisa terbakar. Karena juga kita lagi asik merokok, kita tidak sadarkan diri buang sumbernya ini, apalagi saat sekarang musim kemarau. Kedua, tidak boleh berisik Pak. Ketiga, tidak boleh membuang sampah sepanjang jalan. Tolong sampahnya disimpan dalam tas atau di plastik. Dan terakhir, mohon maaf kaum ibu, kalau lagi menstruasi ini bisa dekat sama pemandu, karena komodo mengandalkan instrumennya tajam, ya. Dan terakhir juga, nanti tidak boleh mau jalan semaunya. Oke, ikutin arahan-arahan pemandu. Oke, kita langsung jalan. Ada pertanyaan, silakan bertanya Pak ya. Di Pulau Komodo ini akan ada beberapa trek, tergantung kita mau pilih trek yang mana. Dan pemandunya yang dipanggil ranger akan membriefing kita dulu.
sehingga kita tahu aturan main sebelum memulai petualangan di Pulau Komodo. Mungkin saya ingin menjelaskan, di depan kita ini ada palam. Ini namanya pohon gebang. Ya, pohon gebang. Kalau bahasa Latinnya Curipautan. Ya, pohon gebang ini sangat unik. Selama hidupnya cuma satu kali berbuah. Seketika buahnya sudah habis nanti, maka palam gebang ini akan mati. Ya, maka palam gebang ini akan mati. Nah, palam gebang ini juga, kalau buahnya sudah habis nanti, maka palam gebang ini akan mati, ataupun ujungnya rantingnya atau tumbang duluan. Nah, palam gebang ini juga kalau kita lihat dari sisi luar, sangat besar sekali, Pak. Sangat besar sekali. Tapi di dalamnya kalau udah mati, di dalamnya keropos dan berlubang. Nah, palam gebang ini juga sangat dominan sekali untuk baby komodo. Ya, sangat dominan sekali untuk baby komodo tinggal di atas palam gebang. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa baby komodo tinggal di atas pohon gebang ataupun pohon yang ada lubang? Karena binatang komodo ini adalah binatang kanibal. Mereka pemakan sesama. Makanya baby komodo begitu netas di sarangnya langsung tinggal di atas pohon gebang untuk menyelamatkan dirinya. Ya, bukan termasuk pohon gebang juga, pohon-pohon yang lainnya di mana pohon itu ada lubangnya, di situ dia tinggal. Nah, untuk bertahan hidup, Dia bisa manjat. baby komodo ini makanannya tokek, cicak, telur burung. Itu salah satu rantai makanannya baby komodo yang masih tinggal di atas pohon. Seketika dia beranjak dewasa, kalau umur sudah 1,5 tahun atau 2 tahun, dia udah tinggal di bawah. Ya, karena dia sudah mampu untuk melindungi diri dari predatornya, dari komodo yang besar. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan sebelum kita jalan? Enggak ada? Nggak ada. Ya, silakan baby komodo, ya, waktu dia masih baby itu makanannya tokek, cicak, telur burung. Ya, kalau umur sudah masih 0 tahun ya, kalau udah umur 1 tahun itu sudah mulai tinggal di bawah tanah, tapi dia kan tidak selalu di atas pohon, dia kadang juga dia turun cari makanan lebih besar, mangsa lebih besar lagi, contoh ayam. Ya, komodo ini kan bukan setiap hari, Pak. Misalnya dia dapat makanan 40 kg atau 50 kg dari setengah dari berat badannya, maka dia bisa bertahan selama 1 bulan. Karena proses pencernaannya agak lambat. Karena dia bukan makan cuma daging saja, dia bukan makan daging saja, tulang-tulang juga dia habis. Makanya proses pencernaannya agak lambat. Bahkan 2 bulan dia bisa bertahan. Contoh di saat musim kawin, bulan Juni Juli, komodo itu dia nggak cari makan. Mereka lebih fokus cari betina. Karena di sini perbandingannya rasionya 1:3. 1 betina 3 jantan. 3 jantan ini sistemnya mencari betina. Seketika 3 jantan ketemu 1 betina, mereka fight. Siapa yang lebih kuat? Oke, siap. Komodo bisa naik ke atas pohon berarti? Kalau baby, kalau yang besar sudah, Tidak bisa. tubuhnya kan sudah besar, sudah berat. Dan kenapa tidak boleh berisik, Pak? Kenapa tidak boleh berisik? Kenapa kita tidak boleh berisik di saat lagi trekking? Ya. Pertama, itu mana kita datang ke sini kan ingin melihat satwa liar. Betul. Ingin lihat satwa liar. Kalau kita berisik sambil jalan, satwa yang kita ingin lihat kabur. Siap. Nah, kita berisik. Siap. Lihat. Luka dia. Luka. Kena komodo ya? Nah, ini habis digigit oleh komodo, nanti rusa ini ya 4-5 hari nanti maka infeksi akan mati. Tapi selalu diincar oleh komodo. Karena komodo ini dia mengandalkan penciumannya tajam.
Nah, jarak penciumannya komodo ini 5 sampai 6 km itu jarak penciumannya. Kasihan. Nah, komodo ini juga ada 60 jenis bakteri. Ada 2 jenis bakteri yang bisa langsung mematikan mangsanya. Tapi tergantung proses gigitannya. Kalau gigitannya, kalau begitu digigit langsung terlepas dari gigitannya, maka 2 jenis bakteri itu tidak akan terpengaruh bagi si mangsanya. Ya. Kalau kayak gini tahan 4-5 hari. Nah, karena proses bakterinya sudah buka. Nah, kalau semakin lama kan semakin membusuk, semakin infeksi. Nah, penciumannya komodo semakin tajam. Ini dia komodonya. Kan, ya. Karena ini kan musim kemarau. Oke, semuanya. Komodo mau jalan, awas. Sudah. Awas dulu. Sana, fotoin sana. Awas komodo jalan. Di sini nanti kita minta bantuan dari pemandunya untuk mengambilkan foto supaya lebih aman. Dan juga mereka sudah biasa untuk mengambilkan foto sehingga tahu sudut mana yang bagus. Pada akhir perjalanan, kita akan diberikan beberapa informasi terkait Taman Nasional Komodo dan tempat mencari souvenir lokal yang telah disediakan. Dan dengan itu, akhirnya berakhirlah petualangan kita di Pulau Komodo. Saatnya balik ke Labuan Bajo. Oke, sampai di sini dulu ya video kami. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Terima kasih.